Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Ini ada cerita Mbak TKW Hongkong asal Indonesia, Mbak Neneng, yang waktu itu pernah viral, eh, dituduh mencuri oleh mantan majikannya. Sampai masuk berita di TV Hong Kong guys, dan semua mbak-mbak juga nyalahin gitu loh. Ternyata sekarang nggak terbukti bersalah, udah bebas ya guys. Dan ini klarifikasinya tentang Mbak Neneng, dan Mbak Neneng itu senang banget dan akhirnya terbukti tidak bersalah gitu loh guys. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir buat di sini. Makasih banyak dukungannya teman-teman. Makasih juga buat agent saya, makasih juga buat KJRI, makasih juga buat teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak lah yang udah support gitu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Betul habis. Kan ada mungkin ada salah paham sedikit lah. Kemarin kan di sini bilang apa KJRI enggak KJRI tidak datang saat kamu kirimin surat ke KJRI. Waktu Miss Yuni itu kan cerita itu yang dulu gitu kan, yang dulu aku waktu di penjara itu kan ceritanya itu yang iya. Terus episode yang sekarang ini kan beda lagi ceritanya episode. Iya, lanjut. Episode sekarang kan beda lagi ceritanya. Setelah saya keluar jadi tahanan luar itu, saya ngadu ke KJRI gitu, Miss Yuni yang nyaranin. Saya ngadu ke KJRI. Setelah itu setelah saya ngadu itu ada utusan dari KJRI yang selalu dampingi saya gitu setiap sidang saya gitu, ada kalau 2 kali atau 3 kali. Nah kemarin itu apa namanya, saya kemarin lupa ngabarin pihak KJRI waktu sidang terakhir saya gitu kan, jadi kemarin KJRI-nya nggak datang karena saya lupa ngabarin gitu. Cerita yang sebenarnya seperti itu sih. Ya berarti yang salah kamu dong. Yang salah saya tidak ngabarin waktu sidang terakhirnya gitu. Jadi sidang keputusannya itu KJRI tidak tahu, dan sekarang KJRI udah tahu kan? Oke. Nah, saran saya besok Senin soan di KJRI ngomong, Pak, saya yang kasus di TV Hong Kong. Kasus saya selesai tapi saya masih belum bisa keluar dari Hong Kong. Benar nggak seperti itu? Mungkin kalau masih ada panggilan lagi, ya tetap kamu harus minta pendampingan dari KJRI dong. Benar nggak sih? Karena gini loh teman-teman, kita itu nggak bisa lepas dari KJRI. Karena KJRI adalah orang tua kita. Orang tua kita. Ini loh, pertama kali yang kita cari adalah agent. Itu selalu saya sampaikan agent. Kedua, bapak kita, KJRI. Jadi, ojo mencolot ado-ado dikit. Dia waktu laporan sama saya, apa yang saya katakan? Laporan dulu ke bapak gitu, ke KJRI. Saya selalu bilang, lapor ke bapak dulu. Saya itu nggak pernah menggagahi kalian, oh saya yang ngangkat kasusnya. Enggak, tetap lapor deh bapak. Karena saya tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa melakukan negosiasi, literalisasi, apa ngono kayak pokoknya sasi-sasi ngono kan pemerintah toh. Kalau saya kan nggak bisa, maksudnya gitu bahasanya keuangannya loh golongan pemerintah itu pokoknya bernegosiasi ngono kuwi kan. Jadi kemarin itu Mbak Neneng sama Miss Yuni mengadakan syukuran ya guys. Miss Yuni yang mengadakan syukuran karena Mbak Neneng ini minta tolong sama Miss Yuni dan alhamdulillah Mbaknya ini tidak terbukti bersalah. Akhirnya mengadakan syukuran kayak gitu loh guys. Jadi ceritanya itu dulunya Mbak Neneng ini kan kerja jobnya jaga si nenek guys. Jaga si nenek terus neneknya itu meninggal dan Mbak Neneng ini dinyatakan finish gitu loh walaupun belum selesai finish kontrak karena si nenek udah meninggal akhirnya Mbaknya ini kan finish kontrak. Terus Mbak Neneng ini mencari majikan baru. Ceritanya seperti itu, mencari majikan baru terus dapatlah job jaga anak. Mbak Neneng ini job jaga nenek waktu itu pas Mbaknya ini lagi jemput anaknya di sekolahan. Tiba-tiba pihak anak majikan yang dulu, anak majikan si nenek itu, bawalah reporter TVB untuk mewawancarai Mbak Neneng ini atas tuduhan mencuri. Mencuri gelang, anting, dan apa itu dompet channel seperti itu guys.
Anak majikan ini bisa tahu Mbak Neneng punya, kalung, giwang, dan apa itu namanya, dompet channel KW. Itu di-upload di sosial media, di TikTok, dan ya banyaklah majikan itu tahu sosial media kita. Orang sini kan ya tahu intinya guys, bisa cari sosial media kita. Yang di situ katanya dikasih nenek, terus dipamerkan di sosial media. Nah, sedangkan nenek ini sudah meninggal gitu loh guys. Terus anaknya itu nggak terima, terus mbaknya ini dikasuskan pencurian, kurang lebihnya seperti itu. Pencurian anting, kalung, dan tas channel, bukan tas ya, dompet channel KW gitu guys. Yang dipamerkan di sosial media TikTok, buat TikTokan kayak gitu loh guys. Ya, buat menghibur diri sebenarnya. Dulu banyak ya yang nyalahin Mbak Neneng, para mbak-mbak TKW ini karena sampai Mbaknya ini masuk TV viral di TV Hong Kong itu sampai viral ya guys. Nyampe masuk situ tuh pastinya dia itu udah ketahuan bener-bener mencuri. Nggak mungkin kalau nggak mencuri sampai masuk TV. Dulu kan emang banyak ya Mbak TKW Hong Kong ini yang menghujatnya, "Oh, pengen cantik di sosial media biar terlihat, wow ternyata semua hasil curian." Katanya dikasih dari nenek, ternyata itu semuanya hasil curian, kayak gitu, guys. Padahal Mbak Neneng ini dikasih baju juga nggak dibawa bajunya itu, guys, masih ditinggal di situ. Mbak Neneng ini dapat hukuman selama 3 bulan ya, 3 bulan itu hukuman dalam. Sebenarnya hukuman luar, tapi harus ada jaminan 10.000 dolar Hong Kong. Mau dikasih jaminan, tapi Mbak Neneng ini diharuskan tahanan dalam selama 3 bulan. Selebihnya itu tahanan luar, guys. Dan kemarin itu dinyatakan Mbak Neneng itu bebas, tidak bersalah. Kok bisa Mbak Neneng ini dinyatakan bebas? Karena dompet channel itu belinya itu barengan sama temen-temennya, sama temennya gitu. Belinya itu barengan dan temennya itu masih ada, guys. Masih ada dompetnya itu sama dompetnya Mbak Neneng itu sama persis. Belinya di Indonesia, di Shopee Indonesia dikirimkan ke Hong Kong seperti itu. Belinya itu barengan, bukan dikasih nenek, itu bukan tas apa, dompet channel asli itu bukan, itu KW, belinya di Shopee Indonesia dikirim ke Hong Kong, belinya barengan sama temennya, dan temennya juga masih ada. Di situlah Mbaknya dinyatakan tidak mencuri, guys. Terbukti tidak mencuri. Mbak Neneng pas ditangkap waktu itu ya guys, Mbak Neneng itu posisinya lagi nganter anak sekolah gitu loh guys, di sekolahan mau jemput anak sekolahan, tiba-tiba itu ada, apa namanya, wawancara dari TVB itu loh guys. Dengan tuduhan mencuri, apa kita ini nggak takut? Ya pasti takut banget lah ya guys, tiba-tiba seperti itu, sedangkan kita ini nggak mencuri. Buat kita semua jangan terlalu bangga kalau dikasih sesuatu ya guys ya, takutnya seperti ini. Tidak terjadi pada semua orang sih guys, cuman ya ada yang seperti ini, namanya juga cerita hidup ya, pastinya macam-macam banyak kok Mbak TKW ini yang jaga nenek tapi tidak punya cerita yang seperti ini. Yang namanya apes itu nggak tertulis di kalender ya guys, kita juga nggak tahu dan nggak nyangka itu pasti banget, apalagi tiba-tiba ditangkep terus dihujat banyak teman-teman yang tidak tahu kebenarannya, melihat, beritanya itu seperti itu, kita hanya bisa menyampaikan, saling menyampaikan kalau terbukti bersalah seperti itu, guys. Ya kita sesama dari negeri yang sama itu merasa malu ya kalau ada teman kita yang kurang baik gitu loh. Kita juga kena dampaknya. Makanya kita juga kalau ada teman yang salah kayak gitu, ngingetin keras buat yang lain jangan melakukan hal yang sama seperti itu. Kayak kemarin itu seperti cerita minggu kemarin itu ada Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia yang berhijab 4 orang di daerah Sam Sui Po. Mbaknya ini masuk ke restoran Vietnam gitu loh guys. Mbaknya ini order pesen makanan di restoran Vietnam yang totalnya itu sekitaran habis 600 dolar Hong Kong guys. Dan Mbaknya ini ya setelah pesen mungkin nggak cukup uang atau gimana. Dan Mbaknya ini tiba-tiba menghilang satu persatu guys. Tiba-tiba kabur orangnya. Setelah pesenannya datang Mbaknya itu dicari-cari nggak ada.
Mereka itu ya, tukang staf-nya sana, maksudnya tukang masaknya sana gitu, mencari Mbaknya ini mana yang pesen tadi. Di situ ada Mbak TKW Hongkong juga yang lagi menikmati liburan lah, lagi liburan terus makan di sana, makan mie di sana. Ditanya, "Tahu nggak Mbak TKW Hongkong?" Maksudnya Mbak TKW yang berhijab tadi itu, mbak-mbak yang berhijab 4 orang itu tadi. Nggak kenal, orangnya udah pada pergi. Terus Mbaknya ini kepo gitu loh guys, tanya ada apa. Ternyata Mbaknya ini pesen makanan habis $600 Hongkong nih, orangnya kabur guys. Kalau kayak gini kan kita dari negeri yang sama itu kayak merasa malu gitu loh, ikut kena dampaknya. Negeri kita dibawa-bawa, kita juga orang sana itu kayak seolah-olah kita ini sama. Cece Yane, Cece Indo, udah terkenal pinter pinjem utang. Terus ada papa dari Cece Yane, banyak kok cerita dari Mbak TKW Hongkong asal Indonesia, terutamanya itu suka pinjem uang di bank, terlilit hutang, interminit gara-gara nggak bisa bayar hutang, ketahuan majikan. Jadi kita menceritakan di sosial media itu ya, untuk mengurangi orang-orang yang seperti itu guys. Bukan niat kita untuk mempermalukan itu, enggak. Hati-hati buat yang lain, soalnya dampaknya itu ke semua temen gitu loh. Apalagi bawa-bawa nama negara gitu. Dari Indonesia lagi, walaupun nggak semua, hanya sebagian saja.